Let's try Rex Nardo. Hello, Rex Nardo. Hello. Hello, Rex Nardo. Hello. Are you there, bro? Halo Mas, halo. Oh, Halo. Ada. Kaget. Ya, Passwordnya apa? passwordnya gundulmu. Aku yang bilang gundulmu tadi, Mas. Oke. Viewer lama banget ya. Iya, aku lama banget ini mah udah. Sekarang udah ganti bapaknya lah. Bapaknya lah buset, gundulmu wedos ya semuanya Mas sudah Mas. Oke. Aduh, apa kabar Mas? Gaul, trendy, Oke, siap. mencoba untuk bahagia selalu. Asik. Dari wajah sih udah bahagia sih Mas TP mah. Alhamdulillah. Oke. Gini Mas, aku tuh mau kalau tadi kan teman-teman yang tadi udah ngobrolin anak muda apa kalau aku mau ke teknis gitu. Karena aku kan juga terinspirasi dari Mas P untuk Siap. memulai streaming. Oh, kau ya. udah memulai streaming? Sudah Mas, aku Nice. kebetulan sudah di YouTube juga sudah. Nah, aku nih mau nanya-nanya aja sih lebih ke teknis-teknisnya. Aku belajar banyak dari Mas P, melihat Mas P streaming. Bahkan aku beberapa mengambil kata-kata kunci Mas P itu aku masukin ke streamingku gitu loh. Oke. Kayak gundulmu apa itu lucu Mas. Di viewerku masuk banget Mas lawakan seperti itu gitu. Cuman kalau aku sekarang ngelihat di perkembangan YouTube secara teknis kan lagi musim banyak streamer nih merajalela gitu. Oke. Seperti aku tuh seperti lupakan konten Mas. Kebetulan aku juga gaming, cuman lebih ke gaming jadul. Aku namanya channelnya All Times Gamer. Oke, All Times Gamer yang tadi. Aku tahu. Iya, yang tadi ya. Nih aku tuh lebih main ke game-game jadul. Oke. Dulu mulai itu game-game PlayStation, PS1, PS2 dan lain-lain gitu. Oke. Iya, dan alhamdulillahnya sekarang memang sudah mau 2000 subs. Itu juga Alhamdulillah. iya, itu berkat aku nonton Mas TP karena aku belajar benar-benar streamer dari Mas TP. Apa urusannya dari ente sendiri lah, ngapain berkat TP? Karena aku ini Mas, kan semua orang kan punya sosok yang untuk ditiru gitu ya. Untuk misalnya ada pemain bola, pasti ngefans sama Ronaldo, pengen jadi kayak Ronaldo gitu. Kau paham gak sih kau salah sosok? Kalau misalnya sosok Mumia Aok mungkin kau udah 200.000 subscriber. Loh, kenapa saya salah sosok? Tapi ini udah menghasilkan juga Mas. Dengan iya, maksudnya menemani malam gitu. Nah, aku tuh galaunya ini Mas. Apa ya? Game itu bagaimana sih pasarnya di YouTube Mas secara teknisnya karena dengan aku soalnya yang laku tuh kayak aku udah coba Mas, aku main Free Fire di live-in, yang nonton bisa 20-30 orang. Giliran main game-game jadul, main Valorant aja aku nih udah geng Iron Gang kita kan Mas P yang tarik nonton lagi dong. Tadi ya, saya 8 panik kok, 7 ternyata orang. Kurang ketarik gitu jadi pasarnya, belum Mas. siapin mic-nya. Kira-kira menurut Mas Sabar. TP, pandangan Mas TP gimana nih gitu? Masalah kayak gitu. Oke, aku tahu teknisnya tapi nggak pernah aku lakuin ya. Oke, coba ya, oke. Jadi YouTube itu sangat mempromosikan mereka yang sering upload konten. Oh, Itu. Jadi kau harus mengimbangi. Kau lihat aja buat mereka-mereka yang viewernya sekarang lagi gede, streamer-streamer, kontennya pasti pada naik semua. Dan ada 2 syarat untuk kalau kau memang mengejar angka nih. Kalau aku nanya kau memang mengejar angka, ya kau memang harus ngikutin pasar. Jangan ikutin hati. Kalau kau memang mengejar hati, ya kau nggak usah ngikutin pasar ya. Hatimu mau di mana aja, bebas. agak berat ya. Agak berat. Nah, Iya. sekarang yang kau tanyakan adalah pasar. Yang kau tanyakan Pasar. adalah pasar. Gimana sih angka bisa gede? Yang angka bisa gede yang paling pertama adalah mainin apa yang disukain oleh pasar. Yang kebanyakan pasar dari viewer gamers ini umur berapa, range berapa. Sebenarnya sama kayak bisnis ya, Bro. Bisnis itu kan kita harus ada yang namanya mapping, pemetaan jualan kita pasarnya berapa, dan jualan viewers gaming itu rata-rata adalah around 17 tahun ke bawah. Dan kita harus tahu bocil kematian gitu-gitu ya. Aku nggak bilang bocil ya, 17 tahun ke bawah, yang dimana 17 tahun ke bawah itu rata-rata
ingin menonton apa yang mereka bisa ikut mainkan. Hmm. Let's say Free Fire, Minecraft. Yes. Habis gitu bahasanya pun kita harus mengikuti cara bahasa mereka. Ingat, biasanya 17 tahun ke bawah masih diawasi orang tuanya. Begitu kau mengeluarkan bahasa sesuatu yang kasar atau apapun itu dan orang tuanya ngelihat, pasti kau dilarang sama orang tuanya. Kau jangan nontonin lagi. Iya. Betul. Jadi ya kau harus tahu pasarnya. Jawabanku, kalau memang kau ingin mencari angka, ikutin yang lagi naik daun sekarang, streamer mereka memainkan apa sih yang lagi ditonton. Nah, jadi aku juga udah coba seperti teknis kita bikin giveaway, Mas. Misalnya kalau main Free Fire ya, judulnya kasih 1 kill dapat diamond, itu rame banget, Mas, rame parah kayak gitu-gitu. Sedangkan giliran kita hanya biasa, sepi peminat lagi gitu. Tapi kalau menurut aku gila kali kita bikin giveaway, kita aja belum, maksudnya dikit-dikit giveaway gitu kan. Terlalu apa ya, kurang lah kualitas channelnya gitu. Aku juga tetap pentingin kualitas nih gitu. Ya kan? Dan emang mesti make judul yang nggak bisa kayak Mas P, Hello There yang nonton udah 1000 gitu. Enggak belum dong. belum bisa. Itu ada prosesnya. Mas P udah jauh sekali gitu sampai Gini. gitu. Kalau pertanyaanmu itu, kau bandingkan Dinar Candy sama Pevita Pierce. Oke. Satu Dinar Candy nih. Dinar Candy laku. What if Dinar Candy pakai baju syar'i? Dia main film pakai baju syar'i. Kita bandingkan sama Pevita Pierce. Iya. Pevita Pierce, what if Pevita Pierce main film pakai baju syar'i? Jadi memang ada satu yang mengejar kualitas, ada satu yang mengejar kuantitas. Kuantitas, ya. Nah, kalau memang yang mengejar kualitas, orang akan suka karena dia, bukan karena apa yang dipersembahkan oleh dia. Let's say dia mau joget, let's say dia mau kayang, let's say dia mau roll depan, roll belakang, atau berak sambil live, karena orang sudah suka sama dia, ya udah. Let's say paling gampang Ariel. Ya. Walaupun dia pernah kesandung masalah, walaupun dia gonta-ganti pacar, orang masih banyak banget yang kagum sama dia. Karena orang sudah jatuh cinta. Tambah ganteng lagi gitu ya. Yes, karena orang udah jatuh cinta sama dia. Yes. Tapi kalau mengejar angka, ya kayak Lutfi Agizal. Oke. Orang ngelihat dia hanya karena dia berbuat apa lagi sih nih anak. Betul. Ada yang ngidolain Lutfi Agizal? Ada sih, tapi Ada. ya you know lah. Sarkas gitu. Banyak. Ada Dylan Pros nih. Tuh, kau kalau misalnya tanya giveaway ke bos Dylan nih, Sultan. Waduh. FF Ada Gaming. bos. Oke. Gokil. Mantap Mas P, astaga. Iya, maksudku kayak apa ya namanya ya? Karena aku bener-bener baru pemula, aku juga hampir sama kayak cerita Mas P gitu. Tapi aku tuh nyemplung ke YouTube kan dulunya memang sempat kerja juga di perusahaan gitu. Cuman COVID kena pemotongan karyawan. Pemotongan karyawan dan lain-lain. Tiba-tiba aku berpikir gitu kan, melihat balik lagi aku melihat sosok yang streamer Mas P, let's say Mas P dan Miao Auk atau bahkan Bang Dylan Pro sendiri ya. Jadi aku ngeliat main game. Dia Dylan Pros. Dylan Pros ya, Pros. Oke. Nah, jadi itu udah aku lihat, aku kagum lah ya. Aku kagum sama kerja keras, attitude. Bahkan sampai yang tadi 3 Mas P bilang ya, berdoa sama terakhir itu jangan menyerah. Nah, aku udah mencoba. Tawakal. Iya, aku udah mencoba dari awal tahun. Ya, alhamdulillah juga dapat 2000 subs. Dan memang naiknya semenjak live streaming, Mas. Jadi aku merasa apakah
secara teknis live streaming ini lebih menguntungkan dari konten atau bagaimana? Kalau pandangan Mas TP coba? No, Enggak ya? enggak. Ya gini, kalau kalau pendapatku ya, kenapa kok bisa naik dari live streaming? Karena kau Heeh. punya sesuatu yang unik, unique selling point kalau bahasa bisnisnya ya. Oke. Gak banyak orang yang menyajikan main game-game jadul. Kebanyakan Iya, orang-orang menyajikan kalau nggak main game MOBA, HP, smartphone, main game PC, dan yang lagi tren. yes. Kau punya unique selling point yang kalau orang-orang udah bosen dengan tontonan itu, kau ada satu penyegar. Eh, Nah, tinggal bagaimana kau mengemasnya. Ingat, dalam kita sesuatu ingin berjualan, bukan hanya isinya yang kita perkuat, tapi kemasannya pun harus kuat. Apa tuh kemasannya ya? Let's say thumbnail, editing, cara bicara. Bukan hanya isinya dalam artian tadi kau cuma main game jadul, kau jago atau punya tips and trick atau apapun itu, tapi kemasannya, gimana cara mengemasnya sehingga orang enjoy nontonnya. Ini contoh Oke, paling oke. gampang, review HP banyak banget. Iya, Tapi kemasannya dari David di sini aja yang laku karena kemasannya enak. Dia selalu munculin background yang minimalis tapi keren, cara bicaranya enak, thumbnailnya enak, cara jelasinnya rapi tertata, kemasannya rapi. Eh, sama perlu nggak sih Mas kalau kita YouTube gitu ya, let's say kita YouTuber kayak David gadgetin, halo David di sini gitu kan, itu punya ciri khas. Ah, Bang Dilan Pros juga dulu aku udah ikutin dia dari 5.000 subs, dia dulu dengan ketakutan dia ngomong R tapi dia maju dan bahkan jadi waduh, salah satu the best, yang terbesar di Indo. Dia kan, aku dulu nonton vlog dia awal-awal di green screen dia aku nonton semua tuh, aku tuh YouTube lama, ada user YouTube lama banget yes. gitu. Jadi aku udah tahu semua perkembangan YouTuber yang sekarang, dan aku baru mulai berani sekarang Mas gitu. Oke. Dan aku melihat ini saatnya aku shining seperti Shining like a mereka. diamond ya. Shining like a diamond gitu ya. Oke. Tapi ya gitu. Dan tiap malam aku nontonin Mas P main Valo lah, ada momen kocak kayak tadi Mas yang nyangkut di es, yang di icebox gitu-gitu. Itu apa ya, wedus bisa begitu gitu kan. Jadi aku Oke. itu yang bikin Wow, aku lucu gitu 200.000 kan ya. dari Ikian Jadi Steady. aku sangat Pesan, terhibur ya gitu maaf channel GW Gada kualitas sama Mas cuman P gajah dan sama teman-teman giveaway. YouTube yang Ntar aku bahas, Yan. lain, YouTuber lain gitu, dan aku pengen jadi jadi ya kalian lah istilahnya gitu. Aku Oke. sangat dan ya aku juga, makanya aku secara teknis aku itu masih bingung kenapa live streaming, semenjak live streaming aku ini, tapi pas bikin konten Dikit. kurang gitu kan. Terus apakah karena konten tuh Kemasan. Kalau live streaming kan kemasan ya. kemasannya adalah live react. Jadi nggak ada editing, nggak ada apa. Sedangkan Iya. kalau konten itu kan orang berharapnya lebih dari sekedar apa yang kau tampilkan di live streaming. Iya, betul. Jujur, ini aku malas ada orangnya ya. Aku salah satu terinspirasi dari Dilan adalah kepedeannya, anjing. Iya, betul. Ini ya. Sorry Len. Dia tuh bukan good looking, bukan tipe orang yang ganteng gitu ya. Bukan tipe orang yang secara fisik enak dilihat. Habis gitu dia juga punya kekurangan susah ngomong R. Ya kan? Yes. Aku masih inget banget, aku inget Dilan, pertama kali nonton Dilan, kontennya itu dia beli kamera G7X. G7S Mark II kalau nggak salah. Mark II ya, Mark II. Waktu itu aku lihat dia dan ini orang pede, anjing. Ini orang pede, maksudnya. Pakai topi lagi. Jadi yang aku, hei, kok aku pertama kali bikin video itu kayak, halo semuanya, apa kabar? Aku nggak pede, sedangkan nih orang nih bangsat satu pede. Buset. Jadi yang aku ambil dari Dilan adalah kepedeannya, dan dia sukses membuktikan bahwa dengan semua yang dia milikin dia bisa. Kalau aku boleh ngambil satu quote yang aku dapat dari Dilan,
Hmm. Gak ada gunanya menyesali kekurangan. Oh, Kita hanya dalam. bisa maju dengan apa yang kita milikin. Jadi Dilan Oh, tipe orang yang bukan, wah aku gak ganteng nih, wah aku gak kurus nih, bodiku bukan body goals nih, wah aku gak bisa ngomong R nih. Dia banyak kekurangannya, tapi gak ada gunanya meratapi ke itu. Gak ada yes. gunanya meratapi dengan apa yang tidak dimilikin oleh Dilan, karena itu gak akan pernah dia punya. Dia cuma bisa maju dengan apa yang dia punya, dan alhamdulillah sekarang dia udah jadi salah satu YouTuber sukses di Indonesia. Iya, betul. Itu Tolak juga benar banget tuh. tolak ukurnya apa jadi YouTuber sukses? Dia pernah diundang di podcast di Corbusier. Close the door ya, close the door Itu ya. tolak ukur. Jadi aku sampai sekarang belum sukses karena belum diundang. Waduh. Iya, benar. Ya, Bang Dylan ini memang aku juga kebetulan survivor cadel R. Aku bisa ngomong R mulai kuliah. Sama kayak Alhamdulillah. sama kayak Bang Dylan, cuman aku dulu meratapi sambil belajar. R gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa gitu. Makanya aku waktu nonton Bang Dylan sama-sama cadel dulu. Waduh, cadel juga segala macam. Cuman aku dulu ya nggak tahu lah, hoki aja kali ya, ada apa gitu masuk ke mulut kali ya, ada Wow, sinar-sinar 1 tiba-tiba bisa juta ngomong dari R Plus. gitu kan. Pesan, gak Cuman apa-apa emang Mas P, saya sudah kuat. banyak banget Thank you, Han. panutan-panutan di Indonesia ya, Nih. dari segi YouTube ya, karena kan Wow, kalau thank you. balik lagi Bang, ke teknis Bang P, aku manggil Bang P sekarang. Bentar. Itu Ini si Dilan ada masalah apa nih? Tiba-tiba ngedonate. Ini si Dilan bukan yang ngedonate 1 juta nih. waduh. Ada masalah apa dia? Thank you, bro. Thank you. Ini balik lagi Mas, ini poin Wow, kedua Mas 300 yang ribu tadi dari berdoa Ikian dikabulkan Mas. Pesan, buat Gitu. sek 4N4L masuk ke 3, 2, 1, Mas, close PC the doye. Astaga. Balik lagi ke teknis tadi Mas. Aduh, aku kelamaan gak nih? Ntar yang lain gimana nih? Apa kali ya? Ntar lagi deh. Thank you. Jadi yang mau aku tanyain lagi tuh, kadang-kadang Mas P itu pernah nggak sih, Mas P kan awal-awal kayak aku ya pasti ngedit sendiri kan Mas ya? Iya. Nah, itu tingkat kemalasan ngeditnya tuh besar nggak sih Mas? Atau kayak gimana gitu mengatasi Mas P itu males tuh ngedit gitu? Permasalahan awal YouTuber tuh udah punya alat, udah punya skill edit, malesnya muncul gitu. Kau kalau boleh tahu kau tinggal di mana? Aku di Jakarta Mas. Berarti kau salah pergaulan. Serius. Oke. Biasanya rasa malas itu muncul karena kau melihat sekitar nyantai-nyantai aja. Kalau misalnya kau punya lingkungan yang mendukung kau, misalnya lingkungan mendukung secara pemikiran ya, Iya. nggak akan ada rasa malas. Karena kau pasti udah tahu pada saat kau malas kau akan ketinggalan. Oh shit. Dan pada Oke. saat ketinggalan kau gak akan pernah jadi apa-apa. Oh man. Iya. Bisa dibilang kalau aku boleh ngejudge, kau salah pergaulan. Ya, it's okay. Ini ya, ini contoh ya, contoh. Ya. Kalau misalnya kau kumpul sama orang-orang sukses, orang-orang berpikiran luas, orang-orang berpikiran terbuka, orang-orang berpikiran maju. Ya. Pikiran mereka adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang baru. Oke. Pikiran mereka bagaimana untuk aku bisa bertahan hidup dengan apa yang aku miliki sekarang kayak Dilan. Pikiran mereka kayak gitu. Tapi untuk orang-orang kalau misalnya kau salah pergaulan, pikirannya adalah bagaimana aku menghabiskan apa yang sudah aku punya. Kau punya waktu kau habiskan secara cuma-cuma. Kau punya duit kau habiskan secara cuma-cuma. Kau punya tenaga kau habiskan secara cuma-cuma. Ya sorry, cuma-cumanya tenaga kayak apa contohnya, kayak coli. Ya, kau menghabiskan tenaga secara cuma-cuma di situ. Kau menghabiskan waktu secara cuma-cuma di situ. Rebahan. Sedangkan kalau kau kumpul atau seenggaknya punya teman-teman yang benar, nggak akan kau lakuin hal-hal itu karena kau tahu, aku ngelihat ini kok keren, kau pasti akan terus maju. Sering-sering ngopi di luar lah bro. Ya kalau di masa covid ini jangan kayak, kau sering-sering cari temen lah. Ya, that's why aku join ini pas nonton Mas P buka ini, aku mau join karena
ini ngebangkitin api semangatku juga Mas dari omongan-omongan Mas P. Karena aku orangnya juga aku open minded ya. Apapun orang judge gitu atau ngomong, aku berusaha terima gitu. Memang benar sih. Itu kekuranganku juga kadang-kadang teman sekitar nggak support Mas sama Apa ya yang nggak kau support. lakuin? Iya, apa ya kayak kita misalnya bikin konten dibilang jamet nge-YouTube karena mereka tuh taunya kerjaan hanya kantor, Ya. hanya Ya, begini. ya Kita itu udah menurutku udah salah pergaulan kayak iya, kayak tapi mereka aku menganggap benar apa yang mereka anggap benar sendirian. Orang lain selalu salah. yes, benar. Ini kita bikin video ngomong sendiri dikatain jamet, orang gila katanya. Ya, kita secara nggak langsung kan ada mental breakdown sedikit dong. Biarpun nggak kerasa banget, tapi kan loh kok gue berusaha bikin belum. Sesuatu. Tapi kalau udah gede nih Mas, pasti pada nempel. Bah, Misalnya udah itu yang terjadi ke aku. Dan mungkin itu yang terjadi seorang segede Dylan Prost, orang segede siapapun begitu awalnya dihina-hina nih. Aku pun gitu awalnya aku dihina nge-YouTube. Wah, kok ngapain ke YouTube gak ada masa depannya, kok ngapain nge-YouTube bla bla bla. Wow, 1 juta dari Ikian Stede. Pesan, oh gitu. mungkin Bang Dailan juga dulu digituin kali ya, apalagi dia dengan cadelnya apa misalnya teman-teman yang ngatain dia. Aku termasuk orang yang emang klasik sih, benar kata Bang Dilan, klasik itu memang ya, cuman karena aku baru ngalamin gitu di sekarang. Jadi klasiknya itu seperti apa aku kan baru ngalamin gitu. Nggak ada yang dukung aku jadi YouTuber Pas, even orang tua aku sendiri. Sampai Thank you. ya. Ya. Sampai akhirnya orang tua aku sendiri aja nggak percaya YouTube maksudnya kalau kita punya kemampuan di yang lain. Karena kalau kerja kantoran kita akan dipaksa untuk menjalankan job desk kita itu aja. Ya kita datang, kita disuruh ngetik Excel. Sedangkan di YouTube ini sebagai kreator kita punya banyak wawasan, punya banyak ide, kita bisa tuang ya dengan positif. Main game juga kita bisa tuang. Secara langsung jadi streamer bisa seperti kayak kita nge-MC, kita bisa ngelucu, kita bisa menghibur banyak orang. Bahkan yang donate aku juga alhamdulillahnya udah ada yang ngerasain, ada yang donate aku di channelku gitu. Senang banget gitu, even 10.000 apa, ada yang menghargai kita capek ngomong. Ya yang even nonton 10 orang, 13 orang, 2 orang bahkan gitu awal-awal aku seneng gitu kan. Jadi aku tuh nyontek Mas P, Mas P enak banget nih. Ada yang donate, orang gila nih, gila wedus gitu kan. Dalam hatiku, nih orang kok di donate ngata-ngatain gitu. Kayak gitu-gitu. Ternyata sampai sekarang gini deh, logis gak seorang gini ya, kalau aku bilang secara logika ya, viewerku 500 orang anjing. Viewerku 500 orang. Tuh barusan Sian donate 1 juta. Si Dylan donate 1 juta. Logis gak? Dipikir secara otak gimana gak logis, kecuali yang streamer gede logis banget kan. Oke, streamer gede kayak Slot di donate 1 juta. Logis menurutku. Ini streamer kecil bangsat. Ya aku kayak kok salah alamat goblok donate gede ini. Itu aja yang kupikirin. Iya, dan ternyata kayak gitu-gitu work juga Mas di aku. Aku juga kadang-kadang donate, lu gila ya donate ya, bukannya lu jajan uang mak lu, kita gituin. Dia ketawa di donate lagi. Aneh. Oke. Kayak gitu-gitu. Kakak aku ingin bahas masalah proses. Tadi kau bilang yang nonton dikit bla bla bla. Ya memang itu proses. Di dunia ini nggak ada yang instan. Mie instan yang dikatain mie instan pun dia nggak instan loh. Iya, ada prosesnya. Prosesnya di pabrik, prosesnya pada saat si penemunya bikin, habis gitu prosesnya kalau udah di kita harus masak lagi. Nggak ada yang instan di dunia ini. Bahkan udah dimasak aja mie instan, kalau nggak dikasih bumbu nggak ada rasanya Mas. Jadi itu semua proses. Iya. Semuanya juga pernah ngerasain. Wow, 300.000 dari Ikian Stede. Pesan, iya uang emak gewe. Orang goblok. Nah, proses aku waktu itu yang nonton kayak 1 orang, 2 orang. Aku pun pernah. Tapi kalau kau lupa untuk menikmati proses itu, jatuhnya kau stres sendirian. Itu tadi kan aku bilang ada ikhtiar, doa dan tawakal. Karena aku yakin waktu itu bahwa aku akan sukses. Aku akan bisa hidup di streaming. Aku nikmatin prosesnya. Proses yang nonton dikit,
proses waktu itu gak ada donate lah atau apa, gak dapet AdSense, proses ya aku nikmatin. Intinya kita share happiness saja. Kalau Intinya kau cuma fokus ke hasilnya, lupa menikmati prosesnya, berarti kau lupa bagaimana cara untuk hidup. yes. Boleh aku break? Aku harus sholat subuh dulu. Yes. Oke Mas, thank you banget Mas. Sorry, aku break bentar. Aku mau sholat subuh dulu. Oke. Thank you. Thank you Mas. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol juga ya Mas ya. Haha. Thank you banget semua. Thank you. Goodbye Mas, sehat-sehat terus ya Mas ya. Bye. Sukses bro buat channel dia. Yes, thank you Mas. Thank you semua. Thank you Bang Dilan juga ya. Dylan. Oke. Bang Thank you. Dylan Pros ya. Oke. Thank you guys.